Salam, selamat kita beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga damai Allah senantiasa menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tadi pagi saya membawa renungan subuh ya. Ya, bagaimana supaya kita tidak menyembah kepada itu Allah yang Tuhan yang bukan Allah ya, atau menyembah yang bukan Allah ya. Temanya itu hari saat ini dalam ibadah di pertengahan siang dan pagi ya. Kita akan mendengarkan firman Allah masih dalam Yesaya 14, sebenarnya pembacaannya ayat 1 sampai dengan ayat 27, tapi saya akan membacakan ayat pertama saja, yaitu demikian firman Allah. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan aku akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, maka orang-orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Kalau kita membaca ini, maka kita akan bisa menangkap isi firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Babel. Tema kita adalah dari penghukuman kepada berkat Allah. Ya, dari penghukuman kepada berkat Allah. Mengapa bisa demikian? Sudah dihukum, diubah menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, karena Allah tidak mungkin memungkiri janjinya kepada Israel. Kita ingat bagaimana perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dan Abraham ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim, bahwa anak keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mengutuk akan dikutuki, siapa yang memberkati akan diberkati, dan oleh keturunanmu semua bangsa menjadi berkat, dan oleh karena dia ya semua bangsa menerima berkat Tuhan. Nah, tetapi Tuhan tidak pernah bermain-main dengan dosa. Tuhan tetap konsisten dengan orang-orang yang taat, tetap konsisten kepada orang-orang yang melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Israel mengalami pembangkangan yang begitu luar biasa, pemberontakan, penyembahan berhala, memberikan korban kepada anak-anaknya kepada korban, sebagai korban kepada dewa-dewi, sebagai korban bakaran. Itu mengerikan sekali. Tapi itulah situasi keadaan bangsa ini di bawah pemerintahan Ahaz. Saya katakan bahwa Ahaz itu memerintah usia 20 tahun dan 16 tahun dia memerintah. Itu sesuatu yang cukup lama bagi sebuah pemerintahan yang lalim ya. Tapi kalau pemerintahan yang baik seperti pemerintahan Bapak Jokowi sekarang, orang minta 3 periode ya. Bahkan ada yang kalau bisa presiden seumur hidup. Tapi itu tidak mungkin, konstitusi kita tidak mengizinkan hal yang demikian. Nah, yang mau saya katakan adalah ketika raja atau presiden sebuah negara itu baik, maka akan tentramlah rakyatnya, walaupun ada juga yang nyinyir, tetapi itu mereka-mereka yang tidak bisa move on ya. Tapi bagi mereka yang merasakan dampak kepemimpinannya akan terus mendukung dan memberikan doa-doa, walaupun mungkin mereka tidak bisa menolong, tetapi melalui doa mereka bisa terus memberkati presidennya. Nah, dari sini saya mau katakan Israel karena kejahatannya mereka dibuang. Manase ya, kita tahu Manase begitu jahat, menumpahkan darah orang-orang bersalah, menghancurkan orang-orang yang hidupnya benar, dan membawa orang kepada kejahatan-kejahatan, kepada penyembahan-penyembahan berhala, kepada penyembahan gunung-gunung, bukit-bukit, tentara langit dan lain sebagainya. Anda bisa baca itu dalam 2 Tawarik 33. Nah, di dalam pembuangan inilah saya mau bacakan dulu tentang si Ahaz dulu. Si Ahaz ya. Si Ahaz
Raja Ahaz. Demikian bunyi firman Allah dalam 2 Tawarik 28. Demikian bunyi firman Allah ayat yang ke-22. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Mari kita bandingkan sejenak tentang Raja Manase. Raja Manase ayat 10 sampai dengan ayat 13 demikian bunyi firman. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa situasinya karena kejahatan di masa pemerintahan Raja Ahaz itu belum dibuang, tapi di masa pemerintahan Raja Manase mereka dibuang, betul-betul dibuang oleh Tuhan, dibawa sebagai tawanan. Anda tahu kalau tawanan perang pada waktu itu pekerjaannya harus menjadi budak, mengerjakan seluruh apa yang diharapkan oleh raja pada waktu itu, atau raja yang menguasai mereka. Mau kerja rodi kah itu, mau kerja paksa kah itu, mau dikasih makan kah itu, atau tidak dikasih makan kah itu bukan lagi mereka bisa berteriak seperti itu. Nah, di dalam kesengsaraan itulah Manase datang kepada Tuhan. Yang mau saya katakan adalah bahwa saya katakan tadi, mengapa bisa demikian? Karena Allah tidak mungkin memungkiri janjinya kepada Israel. Karena Israel yang pertama adalah umat pilihan Allah. Jadi saya sudah katakan di pagi tadi bahwa ketika maksud Tuhan dalam, atau beberapa waktu yang lalu, maksud Tuhan dalam penghukuman supaya manusia itu mau insaf, sadar, dan bertobat. Saya mau katakan kepada kita bahwa isi pemberitaan dari Yesaya ini adalah return. Kembalilah kepadaku, I will return to you. Aku akan kembali kepadamu. Terus repent, bertobat. Karena kalau orang bertobat, Tuhan akan datang kembali kepada dia, memulihkan dia. Yesus katakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kerajaan Allah sudah dekat, itu berarti ada kebenaran di situ. Dan be renewed. Jadi itu diperbaharui, mengalami kelahiran baru. Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu mempercayai penebusan Allah yang terus-menerus, yang berlaku dalam hidupnya sepanjang kehidupannya, sampai bertemu dengan muka dengan dia. Dan di dalam dunia ini kita mengalami sukacita. Itulah berita pemberitaan besar dari Yesaya. Jadi kalau kita baca bagaimana orang Israel mengalami penghukuman, tapi 26 ayat ke depannya, di belakang, itu tentang bagaimana sang penebus itu datang. Jadi di sini yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa Tuhan mengubah situasi orang Israel dari penghukuman menjadi berkat, karena satu, ada tindakan dari Raja Manase untuk datang kepada Tuhan. Raja Babel berpikir bahwa mereka itu hebat, mereka luar biasa, mereka adalah bangsa yang terkuat. Padahal Tuhan hanya meminjam tangan mereka untuk menindas orang Israel, supaya orang Israel itu luluh balik. Saya katakan ada dua sikap ketika penghukuman datang kepada seseorang. Dia semakin beringas seperti Ahaz, bukannya semakin bertobat, sampai itu emas-emas di pelataran di dalam rumah Allah itu dijual, diberikan kepada
Raja Asyur. Mereka sangat menderita. Tuhan kirim Asyur, Tuhan kirim Edom, Tuhan kirim Filistin. Waduh, itu penderitaan yang sangat panjang lah itu. Tetapi bukannya dia malah bertobat, malah datang kepada apa? Ilah-ilah. Bukan dia berkata, Tuhan, ampuni aku sudah berdosa, aku sudah bersalah kepadamu. Di bawah kepemimpinanku, rakyat menderita, ada banyak orang-orang kubuat menderita, ampuni aku Tuhan. Seharusnya begitu. Tapi dia tidak. Oh, karena Raja Damsyik ya, ilah-ilah Damsyik yang menyertai orang-orang Asyur, maka aku akan menyembah kepada dia supaya dia apakah kita menuju dari penghukuman kepada jalan berkat Allah? Saya tidak tahu. Tapi jauh lebih baik dari penghukuman kepada jalan berkat Allah daripada jalan berkat Allah kepada penghukuman. Saya lebih memilih dari penghukuman kepada berkat Allah daripada dari berkat Allah kepada penghukuman. Saya akan memilih, kalau disuruh harus memilih, saya lebih memilih dari penghukuman. Walaupun menderita sesaat, Pak, menderita, tapi kemudian dipulihkan. Karena apa? Sadari bahwa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Kita ini juga umat pilihan Allah, karena kita percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Seringkali setiap pagi saya berkata, Tuhan, pelaku-pelaku bisnis seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub yang menjadi berkat di mana mereka waktu itu ada, di masa mereka kaya raya, tetapi bisa menjadi penolong, bisa menjadi berkat. Dalam hal rohani saya berkata, oh Tuhan, tolong seperti Samuel, Saul satu, Paulus, murid-muridmu Timotius, dan lain sebagainya. Orang-orang yang berkat di bidang rohani. Di bidang pemerintahan ada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Nehemia, Yusuf yang diberkati oleh Tuhan, melakukan apa yang benar, takut akan Tuhan. Dan bukan berarti ketika mereka hidup dalam takut akan Tuhan itu, lalu mereka bisa tidak mengalami penderitaan. Tapi yang jelas, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan senantiasa akan menyertai mereka hingga tiba pada saat di mana Tuhan berkehendak untuk melakukan sesuatu yang besar dari hidup mereka. Jadi, sebagai umat pilihan Allah, janganlah kita melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Saya baca dulu ini 33, ada kata sangat menyakiti Tuhan. Dalam Dua Raja-Raja 21. Ini kebetulan saya baru ingat apa yang dilakukan oleh Dua Raja-Raja 21. Jadi saya tidak dalam ayat 2 Raja-Raja 21 ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 demikian bunyi. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga menimbulkan sakit hatinya. Ya. Jadi itulah yang membuat mereka dibuang. Tapi syukur ada tindakan dari Raja Manase bertobat dari segala pelanggarannya, segala dosanya, dan dia dikembalikan ke Yerusalem, dipulihkan kembali oleh Tuhan. Itulah yang mau saya katakan, bahwa
Tuhan memberkati dari penghukuman kepada berkat ilahi. Lalu yang kemudian, yang kedua kata firman Allah bahwa Raja Babel sang penindas dihancurkan, ya. Jadi kalau mereka tidak dipukul oleh Tuhan, maka mereka tidak akan mungkin dilepaskan. Jadi tidak akan mungkin mereka mengalami itu. Makanya saya katakan tadi di awal, saya katakan bahwa Raja Babel merasa mereka hebat, merasa mereka super power, merasa mereka berhak menindas bangsa ini. Padahal Tuhan hanya meminjam tangan mereka supaya Israel ini boleh berbalik kepada mereka. Tuhan bisa memakai bangsa Filistin, Tuhan bisa memakai bangsa-bangsa lain di sekitarnya, Amon kah itu, Moab kah itu, Amalek kah itu. Tuhan bisa memakai bangsa-bangsa ini untuk sebagai alatnya. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan bukan karena Babel itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, justru karena kebengisannya dia dipakai Tuhan. Jangan pikir nanti ini, aku bengis supaya dipakai aku jahat supaya dipakai Tuhan. Tidak, bukan itu, ya. Anda akan dihancurkan Tuhan dengan situasi demikian. Kalau Anda berpikir dengan menindas umat Tuhan, Anda akan mengalami sukacita, mengalami kegembiraan yang sangat luar biasa. Anda ingat, yang Anda lawan itu adalah Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena orang-orang percaya kepada Yesus, dia menyembah kepada Allah yang benar. Itu sebabnya orang percaya tidak diperbolehkan membalas. Makanya ada satu ayat, repent is mine, is not yours. Pembalasan adalah hakku, bukan milikmu. Makanya orang percayanya dikatakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Doakan musuhmu, berkati musuhmu. Kalau dia lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Wah, luar biasa Tuhan itu. Nggak diberikan hak kita karena dia murtad. Lalu kita berhak untuk membunuh, berhak untuk menyakiti, berhak untuk menggimbal. Seperti itu. Siapa itu? Irjen Napoleon Bonaparte. Prancis itu. Tapi saya mau katakan, seorang jenderal harus mempermalukan dirinya dengan situasi seperti ini. Bagaimana seorang jenderal yang luar biasa, yang kalau dia tersandung katanya, kata orang, kalau dia tersandung karena kasus Jokowi, mungkin dia menjadi kabar reskrim. Apa? Kasus Joko Chandra. Makanya dia masuk penjara. Di penjara ada orang pula katakan bahwa dia dipersiapkan Allah menjadi umat pilihan. Memang dia dipilih Allah untuk mungkin itu kata mereka. Tapi saya mau katakan, memang orang percaya tidak diberi hak untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi bukan berarti orang percaya harus diam dengan situasi yang mereka alami. Mereka akan bersuara sampai kebenaran itu menang. Sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadap. Dan ketika kebenaran itu menghadap, orang itu sudah dipermalukan terlebih dahulu. Jadi saya mau katakan, apalagi seperti Irjen Napoleon, itu seorang aparat yang mengerti hukum, yang mengerti konstitusi. Saya katakan itu tidak layak. Tidak layak sebagai seorang aparat yang berpendidikan, mempunyai pangkat yang tinggi, harus melakukan hal tindakan semena-mena. Nanti kita nantikan saja bagaimana hukum selanjutnya berbicara. Karena tidak ada hukum di negara ini yang dimana orang bisa bertindak semena-mena, bertindak sebaunya, bertindak sesuka hatinya, bertindak atas nama agama. Nggak bisa. Ada hukum di Indonesia, kita bukan berdasarkan negara agama, bukan. Kalau kita berdasarkan agama, mungkin aja dipancung aja itu si MKC itu. Mungkin saja begitu. Tapi di negara kita bukan negara agama, berdasarkan agama, bukan. Negara ini
negara yang berdasarkan hukum, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sehingga semua orang, setiap orang, dari yang miskin, dari yang kaya, dari yang merana sampai konglomerat, dari kopral sampai itu jenderal, dari rakyat sampai presiden harus tunduk kepada hukum. Tidak ada yang bisa bertenang semena-mena. Nanti sore saya bawa soal keadilan, di mana keadilan ilahi ada di dalam kehidupan kita. Mengapa kita penting hidup dalam keadilan? Mengapa kita penting melakukan keadilan? Karena di situ Allah mau bertahta, di situ Allah mau menyatakan kekuatannya dan kuasanya, di situ Allah mau menyatakan kebaikan-kebaikannya. Jadi selalulah hidup dalam akrab dengan Allah, bergaul akrab dengan Allah. Memang Anda bisa dipakai oleh Tuhan sekalipun Anda bengis untuk menindas umat Tuhan, untuk memperlakukan umat Tuhan tidak baik sampai mengolesi dengan kotoran. Tapi doa saya dan saya juga saya katakan sabar. Tuhan menyertai Mukace, Tuhan menyertai sahabat saya. Saya memang tidak mengenal dia secara pribadi, saya hanya tahu dari YouTube. Tetapi saya mau katakan doa saya kepadanya supaya dia tetap sabar, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena kita tidak punya hak untuk itu. Vengeance is not yours, vengeance is mine, kata Tuhan. Pembalasan bukan milikmu, tapi pembalasan adalah milikku. Itulah sebabnya ketika Tuhan melakukan hal yang jahat, ketika umat Tuhan melakukan yang jahat, Tuhan akan menghukum mereka. Dan penghukumnya juga akan dihukum gitu loh. Walaupun Tuhan yang memilih dia, penghukumnya itu juga dihukum. Aneh kan? Tapi itulah Tuhan. Bukan karena engkau dipilih lalu kamu bisa bertindak seenak-enaknya. Tidak. Harus tetap berada dalam koridor. Yang ketiga kata firman Allah, sebab Tuhan telah berjanji memberkati Israel. Kita baca dulu ya dalam Kejadian. Ya, ini Kejadian 11. Kejadian 12, sorry. Kejadian. Biar kita tahu janji berkat Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi Tuhan tidak akan beta untuk menghukum umatnya berlama-lama. Ketika umatnya sadar, minta ampun, sisa-sisanya yang sadar itu minta ampun pada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingat pelanggaran yang dilakukan. Bayangkan, Manase begitu kejamnya, begitu jahatnya, lalu minta ampun kepada Tuhan, lalu Tuhan pulihkan lagi. Kalau kita tidak ada maaf bagimu, tidak ada maaf bagimu, kau telah menyakiti aku, tidak ada maaf bagimu. Tidak ada maaf bagimu. Tapi bagi Tuhan tidak seperti itu. Ketika umatnya datang minta ampun, dia juga segera melepaskan pengampunan. Karena sudah dibilang, return to me, I will return to you. Repent, the kingdom of God will come to you. Bertobat dan kerajaan Allah akan datang kepadamu. Berarti damai, sukacita, kebenaran itu akan menjadi bagian kita. Jadi bertobat supaya damai, sukacita, lalu kemudian kebenaran menjadi bagian kehidupan kita. Dengan itu kita diperbaharui terus-menerus dan mendapat keselamatan. Saya ulang tadi berita besar yang dibawa oleh si Yesaya ini, bahwa kemudian mengalami sukacita karena
mengalami pembebasan dari sang penebus itu. Jadi Tuhan ketika berjanji, dia tidak akan pernah lupa terhadap janjinya. Dia berjanji memberkati Daud, memberkati, dia lakukan. Dia berjanji kepada Salomo, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaraku, maka aku akan mendengar. Tapi bila engkau makanya dirobek itu kerajaannya, tapi bukan di masa dia, tapi kepada masa anaknya Rehabeam. 2 suku pada dia, 10 suku bagi yang lain. Jadi yaitu Yerobeam bin Nebat. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pegang janji Allah. Allah yang sudah berjanji, pegang dia, pegang dia. Percaya pada firman-Nya, percaya pada janjinya, percaya pada kepenannya. Jangan ragu, karena dia akan menggenapinya. Kita ini kan dari orang-orang buangan sebenarnya, orang-orang yang layak dihukum. Tapi Tuhan pindahkan kita untuk menjadi berkat. Baca itu Ulangan 28. Kalau engkau sedang mengalami kesulitan hari-hari ini, bacalah Matius 28. Kalaupun mungkin belum apa yang kita harapkan, tapi setidak-tidaknya Anda akan bisa melewati masa-masa sulit Anda bersama dengan Allah. Allah tidak akan pernah membiarkan engkau. Selalu ada kebaikan Tuhan, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan di saat-saat yang kau butuhkan. Karena apa? Dia selalu ingat akan janjinya. Dan berpeganglah pada janji itu. Berpeganglah pada janji Allah. Dan yang terakhir Tuhan akan membuat Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tentu Allah merencanakan yang sangat luar biasa bagi kita, supaya kita diberkati untuk menjadi berkat, dibebaskan untuk membebaskan, dari tolong untuk menolong, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Tuhan mau menciptaannya itu memuliakan dia, sekaligus ciptaannya itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kita lihat saja penemuan-penemuan bangsa Yahudi, kalau kita lihat yang saat ini itu Facebook, ya, semua orang bisa terkoneksi dalam waktu yang singkat. Google, penyimpanan data, YouTube, itu adalah karya-karya orang-orang atau bangsa Yahudi ini. Jadi kalau ada orang yang mengutuki bangsa Yahudi, membenci bangsa Yahudi, nggak usah gunakan alat-alat itu. Anda membenci mereka, tapi Anda menggunakan produksi apa yang mereka hasilkan. Itu namanya enggak fair. Kalau Anda memang ya balik aja ke zaman onta sana. Kenapa harus mempersalahkan orang? Kenapa harus membenci suku bangsa? Mengapa harus membenci agama-agama lain? Mengapa? Mari kita lakukan ajaran yang kita percayai. Hidup berdamai dengan orang. Semua orang. Yesus katakan begini, berdamailah dengan semua orang. Sedapat-dapatnya berdamai dengan semua orang. Kalau itu ada di tanganmu, berdamailah dengan semua orang. Jadi Tuhan itu nggak pernah mengajar musuhilah orang-orang yang baik. Nggak pernah. Musuhilah orang-orang yang beda agama dengan engkau, yang beda ajaran dengan engkau. Musuhilah, tidak ada itu. Karena Tuhan mau umatnya menjadi berkat, Israel menjadi berkat, gerejanya menjadi berkat, menjadi terang Allah di dalam dunia ini. Walaupun kita tadinya adalah orang-orang yang bukan umat pilihan Allah, yang layak untuk dihukum, yang layak untuk dihukum mati, yang sebagaimana firman Allah, kitalah yang harusnya ada di kayu salib itu, tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh karena keadilan Allah, karena dia sadar bahwa Tuhan, karena dia tahu bahwa manusia tidak akan bisa melakukan itu, maka diberikanlah anaknya yang tunggal itu,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi mari berpindahlah dari penghukuman kepada berkat Allah. Sadari engkau umat Tuhan. Sadari bahwa ketika engkau mengalami penghukuman, lihat introspeksi diri. Apa yang menyebabkan ini? Jangan seperti Ahaz yang memberontak kepada Tuhan. Malah dia menyakiti lebih lagi. Atau lebih melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Seharusnya dia harus berbalik kepada Allah. Sudah saya katakan beberapa waktu yang lalu, ketika Anda melawan Allah, maka Anda tidak akan pernah menang. Anda akan dipermalukan. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang yang meninggalkan Tuhan, yang melupakan Tuhan, yang mengandalkan para bangsawan. Itu nanti bisa Anda dalam Yeremia 17 ayat yang kelima sampai seterusnya. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, kata firman Allah, itu akan dipermalukan. Karena dia meninggalkan sumber kehidupan. Aduh, saya tidak mau meninggalkan sumber kehidupan itu. Saya mau berada di dalam sumber kehidupan itu. Itulah sebabnya Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Apa saja yang kau inginkan, maka itu akan diberikan kepadamu. Kan luar biasa. Maka percayalah itu firman Allah. Jangan Anda berpindah dari berkat kepada penghukuman. Ada orang berpindah dari berkat kepada penghukuman. Karena apa? Sudah diberkati begitu luar biasa. Lalu berkat yang diberikan dibuat untuk berzina, membeli wanita, membeli ayah, macam-macam yang nggak benar-benar itu. Minum-minuman, narkoba. Saya sering katakan setiap kali hari-hari ini saya katakan, saya menaruh perhatian yang serius. Saya mau katakan kepada pengedar-pengedar narkoba bertobat, pengguna narkoba bertobat, Tuhan sangat mengasihi engkau. Karena narkoba dapat menghancurkan hidup. Narkoba tidak akan bisa menjadikan engkau menjadi berkat Tuhan. Narkoba bisa menghancurkan hidupmu, pekerjaan, rumah tanggamu, usahamu. Jadi kalau engkau pengguna narkoba, sadar, bertobat. Karena Tuhan ingin engkau menjadi berkat. Tuhan ingin engkau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya waktu saya melayani di penjara, saya punya bertemu dengan Mr. Rob. Saya menginjili dia, saya memberikan firman Allah kepada dia, dan saya katakan, why do you do like that? Dia katakan, I need money. They need drugs. Dia tidak menggunakan narkoba, tetapi dia bilang, orang-orang Indonesia membutuhkan narkoba. Saya butuh uangnya. Bayangkan sekali penyeludupan 36 M. Itu bukan main-main. Dan seorang wanita pengacara yang saya khotbah, saya akhirnya baptiskan di penjara. Saya sudah bilang don't appeal, jangan banding, karena dia hanya di penjara 20 tahun. Tapi dia ketika appeal, dia diubah hukumannya menjadi seumur hidup. Menangis di dada saya. Saya sudah katakan kepada Anda, you take your risk. Ambil risikonya. I have said to you before. Saya sudah mengatakan kepadamu sebelumnya. But you harden your heart. Tapi Anda keraskan hatimu. Jadi akhirnya saya katakan, walaupun akhirnya dia dipindahkan ke Malang sana, saya, Mr. Rob sudah dalam keadaan mau berubah, tetapi akhirnya juga mereka dipindahkan. Saya tidak tahu hari saat ini di mana, tetapi saya tetap berdoa kepada mereka supaya firman Allah itu tetap berada dalam hidup mereka. Karena memang Tuhan, sejahat-jahatnya manusia itu, ketika dia berbalik kepada Tuhan, Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa mengubah. Dan itu memang tujuan Tuhan yang rusak. Makanya Tuhan bilang begini, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa, mencari orang bengis, mencari orang yang pembunuh, mencari pencoleng, penipu, perampok. Ya, macam-macam lah itu. Yang seharusnya layak dihukum. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak mengingat semuanya itu. Mungkin manusia mengingat pelanggaran-pelanggarannya,
tetapi tidak bagi Tuhan. Tuhan mau menjadikan berkat. Masih ingat tentang Saulus yang layak dihukum, tapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia diubahkan oleh Tuhan, bahkan menjadi alat di tangan Tuhan. Supaya apa? Dia berkata, mengapa aku mengalami semua ini, kesusahan, kepahitan, penderitaan? Supaya aku bisa menjadi penghibur bagi orang lain. Supaya aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya aku bisa menjadi penolong bagi orang lain. Haleluya, haleluya. Yang tadi dia beringas, yang tadinya dia mau membunuh, dan lain sebagainya. Tadi saya mau katakan kepada kita, biarlah kita berpindah dari penghukuman kepada berkat ilahi. Dengan jalan menyadari bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Si penghukum, ketika dia menghukum, dia akan mendapat ganjaran. Tapi ketika kita dihukum, jangan meresponi seperti Ahaz, tapi responilah seperti Manasye yang berbalik kepada Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan dia. Karena Tuhan memang serius dengan janjinya. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Manusia suka mengingkari janji, tapi Tuhan tidak. Dan Tuhan rindu melihat umatnya, gerejanya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Allah. Kami mau berpindah dari penghukuman kepada berkat-Mu. Kami tidak mau berpindah dari berkat kepada penghukuman. Kami mau berpindah dari penghukuman kepada berkat Allah, supaya kami bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, dan kami juga tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, karena Tuhan mengajar kami untuk bersafaat bagi semua orang. Tuhan, kami berdoa bagi presiden dan wakil presiden, sehingga presiden kami menjadi presiden yang adil, arif, dan bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga dia bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan, pembangunan yang merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga pembangunan tidak terfokus di satu lini saja, tapi kami sudah melihat perkembangan yang begitu luar biasa Indonesia di bawah kepemimpinan beliau. Tuhan terus memberi kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan memberikan para menteri yang hebat-hebat dalam menolong presiden kami, dan juga para pejabat dan para Tuhan Yesus, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, ABRI, yang terus polisi, juga eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya Tuhan pemegang stakeholder bangsa ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tapi ampunilah mereka yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menyalahgunakan kekuasaan mereka yang mereka miliki hanya untuk mencari keuntungan pribadi mereka sesaat. Tuhan, kami berdoa supaya takut akan Tuhan meliputi semua anak bangsa, khususnya bagi pejabat-pejabat kami, sehingga mereka melakukan amanah yang dipercayakan undang-undang kepada mereka berdasarkan undang-undang dan kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan, sehingga gereja-Mu tidak berhenti menyampaikan suara kenabian-Mu. Gereja-Mu akan bertindak ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya adalah dosa. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami gereja Pantai Kosta juga. Tuhan memberkati rekan-rekan handetolan kami, rekan-rekan sepelayan kami dimanapun mereka berada melayani Engkau, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di pedalaman, sekalipun di desa-desa, di dusun-dusun, di kota-kota, atau di mana saja Tuhan. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami, seluruh umat-Mu diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, dan kami juga berdoa bagi semua orang berbagai profesi yang mereka miliki. Biarkan Tuhan memberkati, dan takut akan Tuhan dimiliki oleh semua anak bangsa. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa bagi orang yang sakit COVID. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang-orang dipulihkan, disembuhkan Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit apapun, Tuhan tolong hadir kepada mereka. Selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan bagi mereka dari Tuhan, bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, sebab Engkau berjanji, marilah kepada aku hai kami yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Serahkanlah khawatirmu, masalahmu kepadaku, karena aku yang melihara engkau.
Jadi ketika engkau mengalami kesusahan, ingatlah firman Allah ini, datanglah kepadanya, karena Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bisa menyelesaikan masalahmu, masalah kehidupanmu, ekonomimu dan lain sebagainya. Karena Tuhan mampu memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dan usahamu. Karena baca itu pasal 28 ayat 1 sampai 14. Tetapi dengan catatan bahwa ketaatan kita, hubungan kita dengan Allah harus semakin intens di hadapan Allah. Intimisi kita sungguh-sungguh adalah hubungan yang sangat akrab. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menerima Yesus untuk mengalami Kristus dalam hidup mereka, kelahiran baru. Tuhan, Kau datang kepada mereka, Tuhan tolong mereka dan jadikan mereka alat-Mu sebagaimana Engkau datang kepada Saulus, datang juga kepada mereka dan ubahkan hidup mereka sehingga hidup mereka ditolong oleh Tuhan. Dan pecandu-pecandu narkoba, pengedar narkoba, kami juga berdoa bagi mereka karena mereka telah merusak tatanan kehidupan anak-anak muda, orang-orang. Oh Tuhan, tidak peduli dari status apapun itu ketika mereka menyalahgunakan narkoba, mereka memakai narkoba, hidup mereka hancur. Sebagai petugas, sebagai polisi, sebagai profesor, sebagai dosen, sebagai pegawai negeri, ada banyak yang terlibat dan karir mereka akhirnya hancur. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong. Karena kami tahu ini bukan cara Tuhan. Dan kami tahu ini cara setan untuk menghancurkan orang-orang yang terdidik maupun orang-orang yang tidak terdidik. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong bebaskan mereka yang menjadi pecandu maupun pengedar itu Tuhan. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, datang kepada mereka, ubahkan mereka sehingga mereka dapat menjadi terang-Mu juga. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dengarkan firman Allah, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, tetapi hanya dalam nama Yesus. Dan itulah sebabnya keputusan untuk engkau mengambil Yesus sebagai Juru Selamat sudah tepat. Dan mari kita berdoa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku. Ampunilah segala dosa dan kelemahanku Tuhan. Sucikan dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, berdiam, menjadi Raja, menjadi Tuhan, jadi Juru Selamat dalam kehidupanku. Saat ini ku percaya saya sudah menerima hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus dan menjadi warga negara surga. Kami akan terus berdoa bagi orang-orang muda bangsa ini, supaya mereka akan menjadi berkat, menjadi terang bagi Tuhan, bagi bangsa-bangsa di masa-masa yang akan datang, ketika mereka ada di dalam bangsa ini, negara ini dipercayakan kepada mereka. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Nehemia, Yusuf, dan seperti Samuel, Yesaya, Yeremia, dan juga Tuhan Saulus atau Paulus, murid Tuhan, Timotius, atau seperti Tuhan Yesus, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, atau Ayub. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang Kau pakai untuk membangun keadaan mereka atau lingkungan mereka di mana mereka berada pada waktu itu. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya sehingga anak-anak muda melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, takut akan Tuhan. Mereka memilih untuk hidup disiplin dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya bagi dirinya, bagi kemuliaan Allah di dalam nama Yesus. Dan ketika orang menghargai dirinya bukan karena hebatnya, tetapi karena Tuhan yang memberikan gambaran, sehingga dia bisa mempermuliakan Tuhan. Dia tahu siapa yang harus dihargai terlebih dihormati. Takut akan Tuhan akan menghindarkan orang dari dosa. Takut akan Tuhan akan menghindarkan orang dari jerat maut. Takut akan Tuhan membuat ketenteraman yang besar dan mendapatkan sumber kehidupan. Dan itulah sebabnya Tuhan berkati orang-orang muda supaya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Dan sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus dan kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan jangan lupa, kalau kita mau beraktivitas di minggu ini, mau mungkin jalan-jalan atau kemana, jangan lupa memakai masker dan
double ini, double. Ya. Jadi jangan lupa. Lalu kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau hand sanitizer. Lalu yang ketiga, apa itu? Yaitu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, jangan justru datang ke kerumunan. Kalau kita pun harus berlibur, ya jagalah jarak. Lalu kemudian yang kelima yang tidak kalah pentingnya, yang kelima ialah mengurangi mobilitas. Dan yang tak kalah serunya walaupun yang terakhir yaitu berdoa. Berdoalah untuk dirimu, berdoalah untuk keluargamu, berdoalah untuk masyarakat, berdoalah untuk bangsa ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Diberkatilah kita di hari Minggu ini, dan kita berdoa terus dengan kesatuan doa. Kita melihat Indonesia dipulihkan dalam semua lini, baik itu ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.